yang bikin hati anak kampung sampai kota ikut nyanyi bareng. Oke, kita kulik. Cokro Aminoto lahir di Ponorogo, 1882, di tengah vibe priayi Jawa yang penuh nuansa Islam Jawa. Campuran agama, budaya lokal, dan spiritualitas yang bikin orang-orang ngerasa nyambung. Dia kayak ngerti banget gimana bikin nilai-nilai. Jawa ini jadi magnet buat ngumpulin massa. Menurut Clifford Geertz, Islam Jawa itu kayak playlist tradisional yang bikin orang nyaman. Dan Cokro pinter banget mainin irama ini buat ngajak orang lawan penjajah Belanda. Tapi dia nggak cuma main di zona nyaman, bro. Dia ngegabungin Islam sama sosialisme, bikin konsep sosialisme Islam yang super rebel. Dia ngomongin keadilan ekonomi, kesetaraan, dan anti-eksploitasi ala kapitalisme. Tapi tetap pakai bahasa Al-Quran. Deliar Nur bilang, ini cara Cokro ngejawab ketimpangan zaman kolonial. Bikin petani sampai pedagang pada ngerasa, wah ini gua banget. Awalnya ada Sarekat Dagang Islam, didirikan H. Samanhudi di Solo. 1911, fokusnya simple, nge-backup pedagang pribumi biar nggak kalah saing sama pedagang Tionghoa atau Eropa. Tapi pas Cokro Aminoto ambil alih, SDI level up jadi Sarekat Islam di 1912. Ini bukan cuma soal dagang lagi, tapi gerakan nasional anti kolonial yang ngumpulin ribuan orang dari petani, buruh sampai intelektual. Takashi Shiraishi bilang, ini kayak momen kelahiran boyband nasionalisme Indonesia. Masa pada fanatik, SI jadi wadah buat ngomongin kemerdekaan, keadilan, dan identitas Islam, bikin Belanda mulai panik. Tapi seperti drama di grup WhatsApp, SI pecah di 1921 jadi SI Merah dan SI Putih. SI Merah dipimpin Semaun, vibes-nya komunis habis, ngomongin perjuangan kelas dan Marxisme. Mereka kayak, agama bentar dulu tapi revolusi buruh gas dulu. Sementara SI Putih yang dipimpin Cokro tetap stay true sama Islam dan nasionalisme. Taufik Abdullah bilang, ini kayak bentrokan antara yang pengen modernisasi lewat agama sama yang terpukau revolusi Bolshevik. Meski pecah, SI tetap punya impact gede. SI Putih tetap ngegas buat kemerdekaan dengan cara yang lebih halal, sementara SI Merah bikin gebrakan di kalangan buruh. Murid-murid Cokro itu the real Avengers dah. Cokro Aminoto nggak cuma pemimpin, dia juga guru yang bikin murid-muridnya jadi legenda. Soekarno, Musso, Alimin, Tan Malaka, Semaun, bahkan Kartosuwiryo. Semua pernah nongkrong di rumahnya di Surabaya, ngobrol politik sampai pagi. Soekarno sendiri bilang, Cokro itu mentor yang ngajarin dia cara ngeguncang penjajah. Benedict Anderson nyebut rumah Cokro kayak Studio Wendy, tempat ide-ide liar soal kemerdekaan lahir. Murid-muridnya ini akhirnya bikin PNI, PKI, sampai gerakan lain yang nge-push Indonesia menuju kemerdekaan. Cokro kayak sutradara di balik film epik perjuangan nasional, bro. Nah, Kiai Ahmad Dahlan juga sempat join SI karena ngerasa connect sama visi. Cokro soal memajukan umat Islam, tapi Dahlan punya misi sendiri, pengen bikin Islam lebih murni. Fokus ke pendidikan dan reformasi sosial, nggak cuma politik. Makanya dia pilih bikin Muhammadiyah, organisasi yang lebih ke back to basic Islam sambil ngegas pendidikan modern. Mitsuo Nakamura bilang, Dahlan ngerasa SI terlalu politik dan rawan konflik. Jadi, dia pilih bikin Muhammadiyah yang lebih chill, fokus ke sekolah, amal, dan emansipasi lewat Aisyah, sayap ibu-ibunya. Meski beda jalan, keduanya tetap kasih kontribusi gede buat kesadaran nasional. Bro, Cokro Aminoto itu kayak playlist indie yang nggak pernah ketinggalan zaman. Dari SDI ke SI, dari Islam Jawa ke sosialisme Islam, sampai ngedidik murid-murid yang jadi pionir kemerdekaan, dia bener-bener icon culture. Meski SI pecah, impact-nya tetap nendang. Legasinya